Astagfirullah Hadid. Ikam kadang membawa baju olahraga kah? Dah, kam buka keliling lapangan 10 kali. Mun betahan bapak tambahi 10 kali pulang. Di sini kah? Oh, berarti lo kerja di sini. Oke, apa nih? Oke, apa? Kejadian barusan menunjukkan bahwa semua orang bisa pingsan kapan saja dan di mana saja, tak terkecuali di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, kita perlu tahu bagaimana memberikan pertolongan pertama kepada orang pingsan, sebab hal tersebut bukan menjadi tugas dokter atau perawat semata. Menurut Yunus, sinkop atau pingsan merupakan keadaan hilangnya kesadaran dan kekuatan tubuh seseorang secara tiba-tiba yang disertai dengan pemulihan kondisi seseorang tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, pingsan merupakan masalah yang sering terjadi di masyarakat dan sering sekali ditemukan di lingkungan sekolah, seperti pada saat upacara bendera dan olahraga. Pingsan biasanya terjadi secara tiba-tiba disebabkan karena seseorang terlalu lama berdiri di bawah terik sinar matahari, kondisi tubuh yang kurang fit, serta lemahnya kondisi fisik disertai dengan dehidrasi. Menurut data World Health Organization pada tahun 2017 menunjukkan bahwa kejadian pingsan di dunia diperkirakan sebanyak 12 juta kasus setiap tahunnya, dan hal tersebut bisa menyebabkan henti napas, henti jantung, bahkan kematian. Di Indonesia sendiri, menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018 menunjukkan sebanyak 35% siswa pernah mengalami kejadian pingsan pada saat melakukan aktivitas sekolah. Jika pingsan tidak tertangani dengan baik, maka akan menyebabkan cedera yang serius seperti munculnya tanda sebelum terjadinya henti napas dan henti jantung. Hal ini terjadi apabila penolong tidak tahu cara memberikan pertolongan pertama dari kejadian pingsan berdasarkan penyebabnya. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mengetahui bagaimana bentuk pertolongan pertama kepada orang pingsan, bukan malah dijadikan bahan tontonan dan membuat konten semata. Hal pertama, pastikan korban dibawa ke lingkungan yang aman dan tidak ada ancaman tambahan seperti kendaraan, peralatan olahraga, kerumunan orang, atau bahaya lainnya. Hal yang kedua adalah mengendurkan pakaian yang ketat di sekitar leher, dada, dan pinggang untuk membantu pernapasan dan mendapatkan udara yang lebih banyak. Pakaian yang terlalu ketat dapat membuat korban sesak napas. Hal ketiga ialah memastikan bahwa posisi korban dalam keadaan terlentang di tempat yang datar dan nyaman. Orang pingsan harus diangkat kakinya untuk mengembalikan aliran darah ke otak. Pingsan terjadi saat aliran darah ke otak melambat secara tiba-tiba, sehingga otak tidak mendapatkan cukup oksigen. Langkah keempat yang dilakukan adalah memanggil korban dengan suara keras atau berikan rangsangan ringan seperti menepuk bahunya. Jika tidak ada respon, segera periksa pernapasan dan denyut nadi. Jika korban tidak sadar, maka segera hubungi layanan medis darurat atau fasilitas kesehatan terdekat. Halo Pak, di sini ada korban pingsan atas nama Ahmad Hadid. Kondisi sekarang masih belum sadarkan diri. Berlokasi di SMK Negeri 3 Banjarmasin. Tolong kirimkan ambulan, Pak. Langkah selanjutnya setelah korban sadar adalah membantunya untuk duduk secara perlahan. Pastikan korban jangan langsung berdiri agar tidak pingsan kembali. Berikan air putih, minuman hangat, atau minuman yang manis jika korban sudah pulih dan bisa menelan. Penting untuk diketahui bahwa jangan sampai memberikan minuman atau makanan sampai korban benar-benar sadar untuk menghindari risiko tersedak. Berikut tadi adalah contoh pertolongan pertama dalam kegawat dauratan pada korban yang mengalami pingsan. Nyatanya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sibuana dan kawan-kawan pada tahun 2020, menunjukkan bahwa banyak siswa tidak tahu pertolongan pertama yang harus dilakukan pada korban yang mengalami pingsan dikarenakan mereka tidak tahu dasar-dasar dari pertolongan pertama. Berdasarkan hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Setianingsih dan kawan-kawan pada tahun yang sama, menunjukkan bahwa banyak siswa hanya menonton saja dan tidak tahu cara memberikan penanganan pingsan dengan tepat. Namun, beberapa siswa lainnya hanya membantu memindahkan serta memberikan bawaan saja kepada korban.
Pertolongan pertama adalah langkah krusial dalam menyelamatkan nyawa serta mencegah kondisi yang lebih buruk terjadi pada korban. Saat seseorang kehilangan kesadaran akibat kelelahan, dehidrasi, atau faktor lainnya, memberikan penanganan yang cepat dan tepat dapat membantu memulihkan sirkulasi darah, memperbaiki pernapasan, serta mencegah komplikasi yang lebih serius. Oleh karena itu, menguasai serta mengetahui teknik pertolongan pertama bukanlah hanya sebuah keterampilan, tetapi juga sebuah kepedulian yang dapat membuat perbedaan antara bahaya dan keselamatan. Mari kita tingkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan karena setiap detiknya berharga untuk memberikan pertolongan. Sudah kayak kamu hubungi ambulan tadi? Sudah, aman.